Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, hormat yang Abi Hanif, Umi Ida, bisa Samik nih kameran Zahra. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang apel pelajaran mata pelajaran fikih tentang seputar akikah kurban. Jadi saya jelaskan tentang menyembelih terlebih dahulu. Menyembelih ini tidak sama dengan mematikan atau membunuh hewan. Menyembelih ini itu untuk memutus jalan untuk makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan pula menyembelih hewan kurban ini harus menggunakan pisau, pedang, dan pula benda-benda tajam yang lain. Nah, terus kita itu tidak boleh sembarangan untuk menyembelih hewan. Hewannya itu, jadi disembelihnya itu pasti ada tata caranya. Cara menyembelih ini ada dua cara. Cara tradisional dan pula cara mekanik. Cara tradisional ini adalah cara yang biasanya kita lakukan, biasanya pada Idul Adha, yaitu di saat sapi itu dibaringkan hadapkan ke kiblat. Setelah itu disembelih biasa, memakai pisau gitu, dan dibuatkan lubang di bawah sapinya tersebut. Terus menggunakan bacaan basmalah di saat disembelih. Ada pula dengan cara mekanik, itu dengan cara modern kita, yaitu menggunakan mesin. Biasanya ini dibuat saat pabrik gitu ya. Dan pula seperti ada mesin-mesinnya gitu. Tentang cara mekaniknya itu, ini halal selama masih menuruti hukum Islam. Setelah itu binatang yang disembelih harus dalam keadaan hidup dan pula halal. Apabila kita tuh menyembelih hewan mati, maka itu yang kita sembelih itu bukanlah hewan yang halal, melainkan itu adalah bangkai hewan. Dan pula cara mendapatkan hewan tersebut pun halal. Terus di sini saya akan menyebutkan orang-orang yang menyembelih sapi ini. Jadi menyembelih sapi ini harus beragama Islam dan pula berakal sehat orangnya. Terus pula mumayyiz itu orang yang bisa membedakan mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang baik. Setelah itu tata caranya itu kita harus menyebut nama Allah pastinya agar menjadi halal. Setelah itu harus cepat proses dalam penyembelihan ini agar sapinya itu tidak tersiksa. Setelah itu sapi harus dihadapkan ke kiblat di saat disembelih. Setelah itu ada kurban. Kurban itu adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terjadi dari masa kita pertama-tama, itu pada zaman Nabi Adam. Itu sudah ada di saat Nabi Adam ingin menikahkan anak-anaknya, itu pada kisah Qabil dan Habil ingin dinikahkan pada seorang wanita cantik yang sudah berkurban, yang sudah ada tentang pelakon kurban dari zaman dulu. Kurban ini adalah kalimat dari kalimat koruba yakrubu kurban, kurbanan, yang artinya itu pendekatan atau mendekatan diri dan pula mendekatan diri. Hukum kurban ini adalah sunnah muakkad. Jadi tanggal pelaksanaannya ini di saat ditentukan di saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, tetapi diganti oleh kambing oleh Allah. Itu dilaksanakan pada 10 Zulhijjah. Jadi sampai sekarang itu dilaksanakannya itu pada 10 Zulhijjah, sama seperti penyembelihan Ismail. Atau pula 10 atau berikutnya seperti 11, 12, 13 Zulhijjah pada Idul Adha. Binatang yang disembelih adalah binatang ternak yang dipelihara untuk dibuat makanan bagi manusia. Ada pula binatang-binatang yang dikorban itu ada 4 macam yang halal dikorban: babi, sapi, kambing atau domba, sapi, kerbau, dan pula unta.
Apabila hewan ini cacat maka tidak boleh dikorban, seperti buta matanya, kakinya pincang sebelah, terus kurus, maka itu tidak ada sumsumnya. Satu kambing itu pembayaran dalam kurban ini, apabila seekor kambing cukup satu orang saja membayar, itu sudah cukup. Apabila sapi itu 7 orang sampai 10 orang yang membayarnya. Setelah itu wajib diberikan kepada orang fakir miskin dan pula kepada diri kita sendiri yang mempunyai sapi itu, dan pula warga-warga sekitar yang sudah patungan. Setelah itu ada akikah. Akikah itu adalah pemotongan rambut bagi seorang bayi yang baru lahir. Ini sama seperti menyembelih binatang ternak. Apabila laki-laki, akikah laki-laki itu 2 kambing, perempuan 1 kambing. Hukumnya ini sunnah. Pelaksanaan akikah ini dilakukan pada hari ke-7 di saat pelahiran anak pada hari ke-7-nya, dan dilakukan 1 kali seumur hidup. Setelah itu kita untuk membiasakan perubahan sikap pada seorang anak agar anak itu menjadi lebih baik. Demikian yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.